Oh, ini sarung kok niku tak. Terus sementara keluarga atau pengurus lain menyiapkan air, bersihkan mayat. Biasanya kalau apalagi kalau jenazah sudah sakit lama, biasanya kan ada kayak kerak-kerak nopo sing anu lah nggih. Itu fungsinya cotton bud sama minyak baby oil itu untuk membersihkan itu. Seperti layaknya kita membersihkan diri kita gitu ya. Lubang telinga, hidung, membersihkan mayat. Membersihkan mayat. Terus sela-sela jari nggih, sela jari tangan, sela jari-jari kaki. Kalau kuku panjang tidak usah dipotong. Enggak usah dipotong, Bu. Mboten usah dipotong, cukup dibersihkan saja. Sela-sela apa, Bu? Sela-sela jari. Jangan sekali-kali memotong. Sakit perlu mandiin aja pelan-pelan sela-sela jari terus. Nggih, sela-sela jari pokoknya dibersihkan. Kotoran mata juga sama seperti kalau kita memandikan bayi lah. Tapi mboten usah gosok gigi. Hidung nggih, hidung. Telinga nggih, Bu. Ini langkah-langkah. Ya, Bang, maksudnya bagaimana? Telinga, hidung, mulut enggak usah Mboten. Tapi kan dikasih wudhu nih. Salat jenazah apa tak? Langkah-langkah memandikan jenazah kayak Mbak ya. Membersihkan jenazah gitu aja. Sini bisa nggak? Ya, Cara wes. membersihkannya. Cara Pengurus jenazah ngono kan Mbak. Materi pertama persiapannya. Awas jenazahnya setelah Perlengkapan ya Bu ya. Pertama awas iki ya. Juris ki pulpen oke. langkah-langkah. Pun nggih. Sambil anu Bu Nomor 1 apa? Itu cepeli to. Nggih, terus 2. Telinga nggih ya, Bu. Telinga nggih ya. Saya baca mboten usah gosok gigi. Ini kelihatan gitu yang Ya pokoknya dicek mawon mana yang kira-kira kotor dibersihkan mawon. Kita sik pakai anu kami hilang atau hilang ya. Nggih, dilepas semua. Mau itu cincin nikah atau apapun gitu. Itu melepaskan perhiasan tuh selepas mandi atau sebelum mandi? Sebelum Sebelum biasanya mandi. kan begitu jenazah meninggal, pertama kan memang biasanya kan matanya kan terbuka karena menahan sakit. Mulut juga kan biasanya mengalir. Itu siapapun yang menunggui saat sakaratul maut segera mungkin segera mungkin tutup kedua mata agak ditahan sebentar sambil baca sholawat. Kalau memang doanya belum hafal nggak apa-apa, pokoknya sebisa mungkin Allahumma firlaha warhamha karena perempuan pokoknya di baca doa Al-Fatihah nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya kan langsung ada ustadz atau apa gitu pulang ke dekat gitu. Aku dulu pernah mandiin tapi bapaknya kan mandiin tapi bapakku sendiri. Boleh. Pernah mandi. Kalau jenazah laki-laki, keluarga laki-laki meninggal, istri boleh memandikan, anak perempuan, anak laki-laki boleh, uak boleh. Pokoknya dari garis laki-laki yang tidak boleh menikahi beliau boleh memandikan. Iya boleh enggak menikahi. Nggak boleh terikat pernikahan itu kan namanya muhrim, itu boleh memandikan. Kalau memang tidak ada sama sekali orang yang bisa. termasuk adik kandung. Iya, saged. Yang tidak terikat muhrim. Ya, pokoknya yang tidak boleh dinikahi sama jenazah laki-laki. Yang masih muhrim Itu, yang masih muhrim. Maksudnya gimana ini? Yang boleh memandikan. Yang boleh memandikan. Yang muhrim itu. Bu tanya Bu, kalau waktu uzur ini perempuan bisa? Boleh. Yang boleh. Boleh. Syarat utamanya kan cuma muslim, berakal, balik, Islam. muslim, Islam apa nih? punya
Ini bang ngantuk kan? Kan baik kita mana ngantuk kan? Untuk memandikan diperlukan minimal 3 orang. Satu mengalirkan air, 2 orang yang mampu sana enggak mampu. Kalau sekarang jarang yang mampu, jarang sekarang itu sudah ada papannya ibu. papannya dan posisinya pun begini gitu, jadi posisi gampang mengalir gitu. Satu orang mengucurkan air, 1 orang lagi menggosok badan, dan 1 orang lagi membantu memegang saat memiringkan badan. Saya cuma membayangkan waktu di rumah begini. Menggosok bicara nih rada terbakar. Orang mengucurkan air 2 yang Ini dasar. Jenazah yang satunya apa bukan? Yang satu membantu memiringkan badan. Dua apa sih kan kotoran? bakso jenazah. Ulangi coba. Ulangi. 3 orang ya, minimal 3 orang. Kalau memang badannya besar ya butuh lebih orang ya nggak apa-apa gitu, bisa ditambah personilnya. 1 orang mengucurkan air, 1 orang menggosok badan, 1 orang untuk membantu lah, pokoknya membantu prosesnya. Niate sampun ngertos nggih. Iki kan bukan buku ya, kecuali laun apa toh? Niat sholat. Oh, sholat itu urung anu nih. Nawa itu berarti dia. Kan jenazahnya kan perempuan ya. Kita kan karena perempuan ya pokoknya harus belajar untuk perempuan lah nggih. Kalau untuk jenazah perempuan, Allahumma gfirlah, ya Allahumma gfirlah. Nawaitu lugusla lihadal Pertamanya sebelum ini Niat dalam hati nggak apa-apa. Sebelum memandikan nawaitu lugusla lihadil mayyiti. Gusla silakan mandi. Hadihil mayyiti lillahi ta'ala. Diucapkan namanya enggak, Bu? Diucapkan namanya enggak, Bu? Enggak usah. Guslar apa guslar? Mau itu usaha lihat di Goin bu ge. Li hadihil. Berapa goin ge? Goin. Guslar. semuanya yang mau memandikan ini semuanya. Oke. Niat dalam hati nggak apa-apa, boleh. Mayiti. Kalaupun tidak bisa bahasa Arabnya nggak apa-apa. Niat saya memandikan jenazah ini nggak apa-apa, boleh. Sebelum dimulai air dibasuhkan. Iya. Pokoknya jenazah sudah berada di ruangan untuk memandikan, baru biasanya berdoa bareng gitu. Biasanya berdoa, ada yang pimpin, nanti baru dimulai. Itu kan tadi yang pertama kan persiapan alatnya. Persiapan alatnya. Kan tadi ada yang bersihkan ini itu. Itu belum Doanya ini belum. ya sudah masuk. Tapi biasanya untuk membersihkan itu kan masih di dalam ruangan rumah. Sampai setelah dibersihkan semua, sudah siap mandi, air sudah siap. Nanti di saat kita mandi, di dalam ada yang menyiapkan untuk kain kafannya. Biasanya seperti itu.
Tadi waktu pas membersihkan. Baiknya pas membersihkan kan dibersihkan dulu kan kotoran-kotorannya apa segala macam. Nah, baju itu boleh digunting, tapi sebaiknya kan takut ya, karena biasanya dari ruangan satu pindah ke ruangan yang lain itu kan lewat jalan. Dikhawatirkan tersikat, jadi diguntingnya waktu menjelang mandi. Biasanya seperti ruangan mandi. Biasanya kan sudah siap-siap dibikin tenda di belakang rumah atau di samping rumah, ya tertutup. Jadinya pas waktu mandi itu. tidak boleh di bawah matahari langsung. Jadi atas itu harus tertutup. Kalau kena sinar matahari kenapa enggak? Ya kasihan kan. Sakit. Kan nyawanya kurang Bisa pun aja pelan-pelan. Nggih. Mosok iki ya kan. Niki sinten sing saged membantu? Satu orang. Kita mulai dari mewudukan dulu. Mewudukan jenazah niki mumpun diguntingi nggih bajune nggih. Jadi sudah udah lah nggih. Sudah bersih. Kita wudukan dulu. Untuk wudu tangan badan tetap harus berada di balik kain, tidak boleh dibuka. Nggih, Pas wudu ya. nggih, tidak enggak wudu juga tidak boleh dibuka karena itu kan aurat nggih. Jadi untuk wudu hanya perlu membasuh muka dari tangan kita masuk. Kita pakai waslap ya. Enggak pakai waslap. Kita masuk. Nah, kita bantu dari tangan dulu. Seperti wudhu pada umumnya. Jangan dibuka begitu. Kita harus begini. Ya, kita nggak boleh lihat. Jadi yang bagian mengucurkan air. Nah, satu lagi bagian membantu. Selembut mungkin. Jangan sampai kasar-kasar lah. Pokoknya selembut mungkin karena jenazahnya masih merasakan sakit. Sudah seperti wudhu pada umumnya. Jadi dari tangan, tapi tidak usah kumur. Hidung pun cuman kita bantu ya dilap saja. Muka gitu ya. Ya, seperti wudhu orang biasa. Terakhir sampai kaki. Hanya tidak kumur ya, tidak kumur gitu saja. Nah, nanti setelah wudhu baru kita mulai dari ujung kepala, lalu sisi bagian kanan. Ini ceritanya ada yang guyurin air lah nggih. Oh, itu tapi waktu dibujurin tetap ditutup ya? Iya, tidak boleh dibuka. Jadi segala aktivitas tangan kita itu di balik kain. Di balik kain. Ngoten lho, di balik kain. Tanya ya Bu, berarti kain yang dua tadi untuk nutup ini dong? Nggih, nutup ini satu. sewek tadi, Nanti sewek setelah tadi. mandi kan dikeringkan, ganti gitu. Jangan sebelah sini, Mbak. Air muncul Nah, air muncul sebelah sana nggih. Mbak Susi membuang sampah. Nggih, niki yang ngucurin air di sini, 2 orang di sini, nggih. Nah, kita mulai dari kepala. Kita kramasi. Ini proses wudu ya, Bu? Kan sudah wudhu tadi. Ini proses Mandi. Nggih. Oh, wudu dulu baru mandi. Iya, wudhu dulu baru mandi. Nanti setelah selesai mandi juga wudhu. Jangan lupa satu hal penting ya. Kalau jenazahnya ini sudah berkeluarga, tanyakan sama suami atau istrinya, apakah sebelum meninggal ada Hutang. senggama, Oh, senggama. ada campur, Berhubungan. apakah perlu, apakah tapi ini biasanya sih dilafatkan niatnya jadi 2 gitu. Niat junub ya? Niat junub sama niat mandiin jenazah gitu. Tapi yang yang memandikan Yang mandikan. kalau mandikan niatnya juga 2 mandi besar buat jenazah sama mandiin jenazahnya.
dari kepala kira-kira sudah bersih. Kalau niat junubnya itu Basahin dulu gimana? semua. Niat junubnya seperti biasa itu apa? Iya. Itu niatnya Niatnya nggak beda ya? Oh, ada mayit. Nggak usah itu cuma cukup nawa itu lebih sekali harusnya lah hasil akbari Hadihil, oh ya. Berarti niat mandinya. Pertama kita basahin semua seluruh badan ya setelah wudhu ya dibasahin semua selalu mulai dari sisi kanan berawal dari kepala ya dari kepala terus sebelah kanan sisi sebelah kanan setelah basah semua baru kita pakaiin sampo seperti kita pada umumnya mandi pakaiin sampo sudah badannya semua ketiaknya semua pokoknya semua nggih. Ini nah Sebelah kanan. sudah semua nggih. Ini pakai sabun sampai jari-jari kaki semua usahakan sampai bersih nggih. Nah saat kalau kita periksa kalau memang waslatnya sudah kotor kita ganti yang lain kita ganti lalu kita balikkan sebelah kanan Kirimkan ya. Giringkan sebelah kanan Iki di cepet. ojo kepala mbak Ojo nonton lo majite. kita bersihkan dari atas dulu sampai ke bawah sampai ke ujung kaki Posisi juga tutup ini. nggih tetap ditutup nggih kita tangan kita selalu berada di dalam kain udah disiram yang bersih lalu terus sebelah kiri Balik lagi ya. nah nggih gosok dari atas ke bawah sampai ujung kaki ya lalu sambil disiram terus Bu, tanya, niku menggunakan sabun Bu nggih? nggih Iya. pakai sabun Sabun. sabun dulu nanti baru digerojokin yang bersih gitu boleh 3 kali boleh 5 kali sampai kira-kira bersih Bu katanya nyiram jenazah itu searah ya? Maksudnya kok dari atas? ke iya bawah? dari atas ke bawah gitu Itu gosoknya katanya nggak boleh begini-begini apa saya. enggak Pas jalan kayak gini. boleh mau begini muter boleh yang penting pelan Ya pelan. Soalnya mainnya enggak oleh seru-seru loro. nah sudah nggih nah terakhir sebelum penyelesaian kita angkat jenazah sedikit duduk seperti ini ojo duduk agak duduk seperti ini nah di saat ini kita memang perlu bantuan orang lain nggih nah ini saya kan masih pegang waslap. Ini kan insya Allah kalau di sini kan biasanya kan lubang ya untuk apa ini jenazah. Nah di sini dikucurkan air, saya dari bawah nyebokin. Ini ada 2 orang yang pegang, Mbak jenengan pegang. 2 orang yang pegang. Saya nekan perut bagian bawah. Ya. Dilihat. Sambil kita cebokin, yang 1 orang nyiramin. Kita lihat, kita cek kalau memang masih kotor, kita buang waslapnya, kita ganti yang baru, cebokin lagi sambil ditekan pelan-pelan. Oke. Agar kotoran. Tidak untuk mengeluarkan kotoran. Yang tidak boleh itu jenazah yang hamil. Itu tidak boleh. Nggih, tidak boleh ditekan. Jenazah yang lain harus untuk mengeluarkan kotoran. Itu memang keluar ya? Iya, pasti keluar. Kalau ada Nggih, pokoknya mau berapa kali pun kalau masih ada kotoran, kecuali kalau jenazah itu memang punya penyakit dan terus berkelanjutan keluar, itu nggak apa-apa. Kita bisa kita tutup pakai pampers atau pakai kapas atau apa gitu. Nah, udah nggih. Jenazah mantuk. Jenazah sama. itu tadi sebelum selesai. Setelah selesai
setelah selesai kita siram, kita wudukan lagi, baru kita siram pakai air kapur barus. Terus nanti ini ganti, ini sudah basah nggih. Ini sudah basah. Nah, cara menggantinya gini. Bu, nyun saus yang niki sebentar, Bu. Berarti ganti jaret lagi yang kering. Ini diganti, setelah basah diganti yang kering. Ini kan sudah basah. Ganti. Nah, cara gantinya ngeten. Biasanya pakai jarik ya. Satu orang pegang sana. Jarik. Nah, biasanya kan satu orang situ, satu orang itu megang, ya. Satu orang megang. Nah, yang satu Kayak ambil. mengibarkan bendera. Gimana itu lucu di TV. Nah, sudah ditutupkan. Ini makanya ini udah kafan apa masih kain? Persiapannya kan sudah dua lembar kain bersih. Itu masuk di perlengkapan, bukan kain kafan. Oh iya. Kain kafan masih Ya biasanya kan pakai kain, pokoknya makanya kan dua kain bersih lah gitu. Nah, sudah itu tadi. Nah, diandukin apa segala macam nggih sampun. Nah, baru siap-siap pindah ke ruang kafan. Nyasik Mbak. Ujung untuk potongnya. Terus jenengan rono sik, Mbak. Kula. Kudu langku. Dua tali, yang satu di atas. Ini ujung kaki nggih. Ujung kaki. Itu delo. Pendek. Ini kan lebih panjang nih. Ini yang panjang. Ini untuk di lengan. Yang pendek ini satu. Lengan. Dua sama kaki. Nggak usah nyari itu ya, pita warna emas nggih. Putih pokoknya serba putih. emas langsung didudah berani. Cukup emas. Terus di bagian perut. Satu, dua, terus perut. Terus bagian Kaki. paha. Paha, paha. Paha. Terus bagian itu kan siji apa Bu? Bagian lutut. Bagian Ini tengah-tengah. Mau Kalau kaki misalnya Nah, dengkul itu. posisinya seperti ini nggih. Ini kan ujung kaki. Ini di bawah dengkul. Ini di paha. Ini panjang tiga kali pendek. Ciro lupat. Lebih Enggak, satu Bes. Bu, ya? Enggak. 6 enam ya? loh semua. Kan kali 5 panjang 2 pendek. Bener loh 7, betul. Bener loh itu. 7 kali bayar semua ya. Enten nggih, kali pocong yang itu. Nah. Terus ini. Amit. Ini posisi lurus di tengah. Kain pertama Bu Nggih, ya. kain pertama lurus di tengah. Nggih. Ini proses bikin gini itu semasa mayat masih dimandiin Bu ya. Nggih, biasanya motongnya tuh mayit lagi diurusin dibersihin apa itu udah motong. Biasanya udah motong. Kan wis gotong royong. Lagian sedang langsung beli ada Nah, ini poinnya nggih. Jadi kita Kain yang kedua itu kita taruh agak serong. Kenapa agak serong? Intinya karena apa? Kaki kan lebih sedikit pakainya untuk bungkusnya. Nah, yang ini juga posisinya serong ke sana. Karena untuk kaki kan lebih sedikit deh, anu nih pakainya. Miringin ke sini dikit. ini sananya merah. Oh, tadi belum tulis ya. Itu misalkan kita harus menyiapkan kain mori itu berapa meter jumlah keseluruhannya. 9 meter untuk pasang dari tali.
Kan lembar satu lembarnya 3 meter. Kan berarti untuk waslan, untuk tali. Kan wis enek. Pinter dulu jelas-jelas 15. Kok kakean? Tunggu bang primer. 9 kan beda sedikit. 9 kan 13 beda jilbab, beda baju dalam. Bener di tali, di wasrak. Terus Pasal sarung. Salah ya ini ya. sarung. Oh, wasrak. Biasa beli seperti biasa itu loh kan buat bersih, nggak harus pakai kain. Yo, pakai ini kan maksudnya sekali buang gitu. Beli yang itu juga ya nggak Beli yang apa-apa. saya empuk ini kan kasar ya pesak nih Pak. Biasanya kayak anduk kayak Ya ada sing halus ya lho, enggak Pampers. oleh ae. Yang penting enggak kayak itu pampers itu. Nggih. Pampers ini juga Tali bebas. tali nggih, ngeten nggih. terlalu mewah. Penguakeh. Nggih nek mau ngocok penjulannya oke. Terus baju kurung panjang. Itu kita udah bikin lubang seperti ini nggih. Nah, ini posisinya kenapa kok dalamnya pendek, belakangnya luar? Ada yang tahu? Panjang, belakangnya luar. Ada yang luarnya kok panjang, ada yang tahu? Menutupi badan. Menutupi badan. Nah, nanti kita naruhnya di balik seperti ini. Ngeten. Kepalanya nanti kan di sini. Nah, kepalanya manduk kene lho tali nih. Ini agak di luar. Nggih. Kan kok ditekuk. Indonesia apa yang ini pindah? Nah, terus Lah ini Indonesia. sama lah. Hongkong malah nggak pakai ini deh. Ya boleh dewe Jawa. Terus memang ini Jawa. Saya ulangi. Ini apa baju kurung kecil. Dalam. Nggih, yang satu. Nggih. Yang baju kurung ini. Ini juga kecil. Kurungnya dua. Nggih, baju kurungnya dua. Itu ukuran yang depan sama belakang sama itu, Bu. Enggak, yang satu lebih panjang, yang baju kurung luar. Enggak, maksudnya yang dalam itu sama ukurannya. Kayak Sama kayak panjang. kita pakai Kaos dalam, apa ini jenenge? t-shirt. BH. Oh. Langsung pakai kaos dalam gitu loh. Oh ya. Kaos dalamnya kan lebih panjang. Oh. Terus kemben. Kotang wi. Kalau untuk hijab kita bisa taruh nanti setelah semua selesai baru persiapan pakai hijab untuk dibungkus. Oke. Kita sisir yang rapi. Ora entuk iki nggo jape. Iki malaikat niku. Kita kepang. Disisir berarti rambutnya. Iya, sisir yang rapi, sing ayu wong arep ngadep Gusti Allah. Aku disisir rapi. Nah, nanti dikepang. Ya Allah, Mbak. Bundet aku ora tau. Nyauri. Nah, nanti dikepang menjadi 3 bagian. Ngoten nggih, dikepang sudah Pakainya Mbak Yulis, kepang tenan. Iya, lo keluarga boleh make up banter-banter Mbak Yulis loro. Tidak usah pakai jepit rambut, tidak usah pakai pita. Ya, Tali niku Mbak. mongko ora kok bermikir rambut terus ning kuburan wis ora kok bermikir rambut. Tali ini kayak Tali nih Mbak. tali kepang ya? Tali dikepang pakai apa Mbak? Gak Udah dikepang begini aja. Nggak usah ditali. Iya, dikepang begini aja. Ya, wes ya. Udah nanti tinggal dikumpulin aja dari satu di sini gitu. Kelabang, Mbak. Kelabang dadi telu terus diklupone dadi siji. Pokoknya Yulis pokoknya kita Nah, dikelapa. ngeten nggih. Mbak Yulis gak sabar. Boten digelong nggih. Mboten. Kalau rambutnya pendek kan nggak usah dikepang ya Mbak Zed. Iya, nggak usah. Kalau rambutnya pendek. Maksudnya kalau biasanya kalau ada rambutnya panjang, dan Mbak Susi itu rambutnya panjang banget. Tangane rek. Aja panjang-panjang anu masano sing ngopeni. Ini bapak di dewe. Jadi 3 nggih. Jadi 3. Terus dikumpulin jadi satu. Jane iki iso apa ora to?
Orang dia anak wedok marahi ya kayak panjang banyak Bojoku yo murah-murah tak mau. Coba ya lanang ya. sudah sih normal. Udah, gini aja. Udah. Ya, diwajibnya pakai. Panjang Mbak. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Jadi setiap lapis kain kafan yang kita gelar dikasih bubuk kapur barus atau apa itu tadi? minyak Cendana. Oke. Setiap lembarnya. Jadi gelar satu disebar. Satu lagi sebar lagi. Satu lagi sebar lagi. Ngoten nggih? Sebelumnya mayat ditaruh ya. Nggih, pas gelar ini. Nggih. Iki digoreng itu pindah ini berarti masih pakai jarik mau ya? Ya ditutupi Nggih, Mas masih ada ada kodongnya. Terus Ya ditutupi. milain kok piye? Apa nih? nilai Masa jarik kata di Ya kering jari yo nanti di ini diambil satu pelan-pelan. Sampai nutup. Kan ini kan masih ditutup. Tadi Gini sudah ya. prakteknya caranya kan ya? Ini kan masih posisi tutup begini kan. Nah, kita ngurusin yang bawah dulu. Tapi kita mempersiapkan kapas yang sudah dipotong kira-kira seginilah. Nah, lubang hidung. Lubang hidung biasanya nanti. Itu yang bawah dulu, Sela-sela sanit kaki. Itu kapas. Kapasnya ora gowo. Ora Kapas. Protokol tisu. Kapasnya itu dikasih bubuk kayu cendana atau kapur baru juga bisa. Jen bisa bundel-bundel Jual-jual anaknya dijual-jual. Oh, yang ngono. kono nyuka-nyuka Berapa kamu tak dijual-jual? Biasanya kapasnya itu segini-gini, gede-gede. Nah, ini tetap di dalam kain, nggih, tidak boleh dibuka. Lubang vagina. Nah, lubang vagina kita kasih. Pantat juga kita kasih. Pokoknya ditutup terus ini ujung. Pokoknya yang kulit semua ditutup. Ngoten nggih? Nggih. Pantat nggih ya. Nggih. Lubang vagina, lubang dubur, kaki, ujung-ujungnya juga telapaknya, sini ditutup semua sama kapas, nggih. Nah, nggih, Busur sama roti telapak kaki Bu. nggih, telapak kaki. Dua-duanya ya. Nggih. Nah, ini kita pakaikan pempesnya. Dalam posisi ditutup. Nggih. Jadi meraba, gitu loh, kita meraba. Cincin ya. Nah, kita pakaiin pampers. Kita nggak boleh lihat ya. Nggak boleh, cuma kita rasain aja gitu. Ini kan tadi kan sudah di posisinya kan sudah diatur kan, jadi kan kita bisa langsung ini gitu loh. Gaya-gaya. Sudah diikat, ini kan ada ikatannya nggih. Sudah ada ikatannya, kita ikat. Nah, terus kemben. Kemben sarung. Mbak sampean angkat masih di pantau ini. Kurang mendur. mainnya bisa main sendiri ya Inisiatif aja deh. Serang ke coba kau. Mayat kok rewel. Rewel inisiatif cuma Inisiatif Maida. Ya, kerja kamu. Orangnya sih gelem ngangkat malah. Gini loh. Nah, kan kita bisa ambil kainnya separuh. Oh, jadi kan nggak kebuka aurat kan? pengen foto malah sing tak foto guyu lah apa percaya sama itu. Ini tali yang buat pampers. Berarti pampers yang mesti talene ngoten. Iya ada. Nah, ini apa? Sarung nggih. Nah, ini kan tadi sudah ditutup kapas, ini sudah tutup kapas, nggih. Nah, baru kemban Memangnya sama tutup baju primer kita kontinen Bertanggung jawab kan yo. Sagamu udah kangge. Itu menuntut. Kenapa sih dituntut?
kemben. Wah, kembene kurang dawa. Kemben nggih. Inisiatif. Ya, tetap Ya, kemben. Ini kan berarti kan sudah tertutup. Ini masih sedikit terbuka, jadi masih bisa ditutup ini kainnya. Ini kita naikkan baju kurung yang pertama. Nah, baru boleh ini udah ditarik. Ini. Lubangnya kegedean kayak baju kurung. Lubangnya kegedean. ukurannya apa ya ditekoni itu? Baru ini XL. Wanita ra trimo XL. Jadi kan sirahe kurang lembur. Pokoknya XL kegedean. Terus kadung ya. Trimo mayite. Kita rapikan nggih. Kita rapikan. Kita rapikan. Disisipkan ke dalam. Sirahe komure kan daleman. Ya, komplit ya, dari kayak biru semuanya pokoknya. Ojo pensi kon lho, terawang. Golek silikon. Piti krukop tenan iki. Tenang Ora panas. Aku kan Gara-gara merah di sana. Iya, coba jangan di Iya. Tapi apa nangis aku Pak. Lagi nek wis panas praktek ngono piye. Mana sebab di baku sana loh. Seragam kan loh. Wis nanti tang awakmu ya Mbak Yulis. Aku nanti utang Pak. Mayite lek utang. Ini yang terakhir. Oh, mulai makan masih erat. Ya Allah, bismillah. Oke, sing rapi lah gitu wong Arab. Kepethuk. bisa jadi cili gitu ya kadarnya. Nah, iki kan anune mayite lemu. Nah, untuk jilbab kita bisa taruh terakhir nggih. Boleh dikasih bedak. Ini untuk jilbab kita jahit seperti ini, nanti untuk ditarik seperti ini. Oh. Harus ya, Bu? Ya enggak juga sebenarnya enggak Ya, apa-apa. cepet. Apa benangnya iki oleh tapi putih oleh. Kasihannya semerang. Oleh tapi putih, Di Bu. pas patungan. Kalau saya biasanya cuma tak bikin lubang seperti ini, dipakein tali dari kain kafannya juga gitu. Bapak jenengan dari Bu. Iya mau pulang. Iya, mantap. Wis mirip loh Mbak Sen. Bentar kok subhanallah saya turun. Saya lihat kayaknya nih bahagia sekali ya. Nah, kelihatan nggih? Nah, setelah selesai seperti ini, biasanya keluarga itu diizinkan untuk mencium, nggih, mencium. Ya, berarti. Sing mari mangan pete ora lewat siapa ya? Kan biasanya perpisahan dulu sama keluarga. Gitu. Perpisahan dulu sama nggih. Suami juga dulu sama keluarga. Oleh. Suami boleh, semua boleh. Untuk kapas terakhir. Kapas terakhir untuk telinga, sama lubang hidung, sama muka semua. Tas semburine tas. Muka semua. Itu sebelum dicium gitu ya? Iya. Oh. Tas aja, tas aja. Makanya biasanya kan kalau muka itu terakhir. Nah, Dicium kalian banter-banter ya. nah kalau sudah ngikatnya mulai dari kaki. Telinga, hidung. Tenang kok, tenang kok Mayite ngomong. Ayo sih. Kok boleh aja terbayang-bayang loh. Ingat posisi tali di sebelah kanan nggih. Kiri, sebelah kiri. Soalnya kan saya ngukur wong lanang ya, aku ora bayang nih. Berarti kan soalnya kan dia kan dimiringkan kan ke sebelah kanan. Nah, ini ke kanan. Ngeten. Oh jadi tali pati, engko sing buka bingung. Tali wasul. Kali kayak pitah kali. Ngene wae lho. Tali wasul lah. Berarti kan nanti ditarik. Berarti kamu di itu dilepas ya? Iya, semuanya dilepas. Kok jong culi kok. Apanya
Pocongku durung diculik. Ini belum dilepas. Oh, belum dilepas. Kan ada yang main colong ini kan. Kalau belum dilepas makanya harus dilepas yang baik-baik. Oh sing nggo jimat-jimake ya. Oh, berarti mau dimasukin dilepas dulu ini kan itu? Iya. Pas mau udah di dalam kuburnya juga itu kan ya. loh. Dilepas dulu ini ya. Iya iya. Terus talinya di kemana ya? Iya, berdua. Penting dilepas. Oh, yang penting dilepas ya. Lahat kae mesti diujung. Itu rokok dereng mah terus dilepas. Iku nih. Ini di bawah lutut, ini di atasnya lutut ya. Bukan di bawah lutut. Ini betis ya. Bahan ini yang di bawah lutut. Itu Paha. Lah kan nani dia perut. Perut, paha, perut. Terus ini ki Dada. Dada. pokoknya Dada. kabeh 7 lah ngono. Enggak sediluk ta terus ngono. masuk pundak ini. Niku pas lengan pundak ya. Tisu mau di. Enggak. Jadi kedua mata ngoten nggih. Wis mirip ya, Bu. Wis persis banget. Apa buka pas dulu? Hidungnya itu di apa sih di kapas. bundar-bundar. Oh, dimasukin ya. Terus sini juga. Gayanya rasa bekan men. Tapi memang ngombo sampe niki apa pas mata. Enggak satu-satu. Tisu kan anu sing Kan bisa digunting, kan bisa digunting itu. Tisunya kan lebar. Tisu. kapas. Kapasnya kan lebar, tapi kan bisa digunting. Mbak sing bagian hidung sama apa Maaf, sing Mbak. bulat-bulat ya. Cukup tenan Mbak ya. Dulu. Tapi iki ini banget ya mode paling teh. Sebentar lagi tak kasih. Ngerukupe anune nggen Menang didelok iki kan jalur cepat. Bismillah. Cepetan kira iso Mbak. Wis Mbak. Wis Mbak. Wis. Oke. niku sediluk ngono lho ora Ora apa-apa. Menit. Ya, sampe ngomong lah. Sampai Tengah-tengah, Mbak. Sampai Mbak posisi tali di atas kepala.